pada lelehan NaCl dialiri arus listrik sehingga pada katoda yang diperoleh itu endapan natrium sebanyak 1,15 gram. Tentukan volume dari gas klorin yang dihasilkan pada anoda dalam keadaan standar jika diketahui ArNa sebesar 23 dan ArCl itu sebesar 35,5. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan itu apa, teman-teman? Tentu saja kita perlu mengionkan dari NaCl. Jadi ada NaCl diionkan kan menghasilkan ion Na positif ditambah dengan Cl negatif. Nah, kita tahu nih yang bertindak di katoda itu tadi katanya adalah ion Na, berarti dia ngalamin reduksi kan? Berarti ini ditambah dengan elektron menghasilkan logam Na. Kemudian di anoda itu akan ada ion Cl. Jadi ini tuh ada reaksi oksidasi dari Cl-. Jadi ada 2 Cl- ditambah 2 Cl- menghasilkan Cl2 ditambah dengan 2 elektron gitu. Nah, sekarang kita bakal nentuin nih nilai elektron dari Na. Nilai elektron dari Na itu kan rumusnya adalah Ar-nya Na dibagi dengan valensinya. Nah, valensinya itu adalah jumlah muatannya nih. Nah, muatannya yang mana? Muatannya itu yang ini. Nah, berarti itu kan artinya ada positif 1 ya. Kalau gitu ArNa kan kita udah tahu itu tadi ada 23 dibagi yang 1, valensinya 1. Sehingga nilai elektronnya itu sebesar 23. Nah, selanjutnya kita nentuin nih ECl-nya. Nah, ECl-nya gitu juga gunain rumus yang sama. Ar dari Cl dibagi dengan valensinya. Nah, valensinya itu yang mana? Valensinya itu muatannya nih, teman-teman. Muatannya itu yang mana? Muatannya itu yang ini nih. Ada 1 dikali sama 2. Kan dikali ke depan nih ya. Jadinya itu ada 2 elektron. Atau kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa lihat yang ini aja nih. Ada 2 elektron kan berarti di sini. Nah, kalau gitu jadinya Ar-nya Cl kan itu tadi 35,5 dibagi dengan 2, muatannya 2 sehingga diperoleh sebesar 17,75. Oke, selanjutnya kita bisa pakai hukum perbandingan ya. Hukum perbandingan pada yang kedua. Apa hukum perbandingannya? Itu ada beratnya si Na itu kan dibanding dengan elektronnya dia. Elektronnya Na itu kan akan sama dengan perbandingannya Cl, beratnya Cl dengan perbandingan elektronnya Cl gitu kan. Sehingga kita kan mau nentuin beratnya Cl nih, itu kan berarti rumusnya gimana? Ada W-nya Na dikali dengan elektronnya Cl dibagi dengan elektronnya Na. Maka WCl-nya itu kita bisa langsung substitusikan. Tadi kan kita udah tahu kalau beratnya Na itu sebesar berapa? 1,15 gram kan? Berarti ini substitusikan 1,15 gram dikali dengan elektronnya Cl, yaitu ada 17,75 dan dibagi dengan elektronnya Na, itu ada 23. Sehingga beratnya Cl itu bisa kita peroleh sebesar 0,89 gram gitu. Langkah selanjutnya kita bakalan tentukan nilai F-nya nih, arus listriknya. Gimana cara nentuin F-nya? Itu pakai rumus yang ini nih, teman-teman. Yang W sama dengan E dikali F, sehingga nilai F-nya kan bisa ditentukan yaitu W dibagi dengan E ya kan, sehingga nilainya itu kan ada 0,89 gram dibagi dengan elektronnya tadi, elektronnya Cl berapa? 17,75, sehingga arus listriknya itu sebesar 0,05. Oke deh, karena kita mau menentukan volume STP-nya berarti kan kita harus nentuin molnya ya. Mol Cl itu kan sama dengan setengahnya F kan gitu. Nah, maka itu sama dengan N-nya Cl itu sama dengan setengah dikali dengan 0,05. Maka N-nya Cl itu sama dengan berapa? Sama dengan 0,025 mol gitu. Nah, langkah selanjutnya kita bisa nentuin volume STP-nya nih dari rumus molnya nih. Kita tahu ya kalau mol itu kan sama dengan V per VSTP yaitu 22,4. Berarti kalau gitu V sama dengan mol dikali dengan 22,4 sehingga V sama dengan
0,0255 mol dikali dengan 22,4 sehingga diperolehlah nilai volumenya itu sebesar 0,56 liter gitu. Jadi volume Cl yang dihasilkan itu sebesar 0,56 liter.